mencari publikasi internasional. Karena banyaknya permintaan, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah submission paper, utamanya adalah untuk jurnal-jurnal bereputasi, misalnya jurnal-jurnal terbitan Elsevier. Sebelum secara teknis kita tunjukkan bagaimana submission manuskrip, kita akan mengetahui dulu dokumen apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita mensubmit naskah. Pada umumnya, berikut adalah komponen submission. Yang pertama adalah cover letter, kemudian title page, kemudian manuskrip itu sendiri. Beberapa jurnal mewajibkan tabel dan gambar itu embedded atau tercakup di dalam manuskrip, tetapi ada juga beberapa jurnal yang mewajibkan tabel dan gambar itu disiapkan dalam file terpisah. Kemudian declaration of interest, serta juga beberapa jurnal mewajibkan adanya graphical abstract. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah cover letter. Cover letter ini sebenarnya adalah surat pengantar untuk submission jurnal yang umumnya memberikan informasi mengenai judul, authors atau penulis naskah, highlight atau apa yang penting dari temuan yang dibahas di dalam manuskrip. Kemudian juga di sini ada novelty statement ya, apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu atau apa kebaruan yang disajikan dalam penelitian, serta kita menyampaikan bahwa topik penelitian dan hasil penelitian ini sudah sesuai dengan aim and scope jurnal, kemudian juga pendanaan dan kapan penelitian ini dilakukan, serta pernyataan bahwa tidak ada konflik of interest, termasuk di dalamnya adalah bahwa semua author atau semua penulis sudah mengetahui tentang submission ini dan menyetujui submission ini. Nah, berikut adalah contoh dari cover letter ya. Sebelum kita menyiapkan cover letter, ada baiknya kita melihat editor in chief dari jurnal sehingga kita bisa menyampaikan di sini kepadanya adalah atau surat ini ditujukan kepada editor in chief dari jurnal. Sebagai contoh di sini ini adalah nama editor in chief-nya, kemudian ini adalah nama jurnalnya ya. Kemudian ada hari dan tanggal kita mensubmit atau menyiapkan cover letter ini. Kemudian di sini ada informasi judul ya, judul dari naskah ya. Kemudian ada informasi berkaitan dengan autor di sini ya, autornya siapa saja. Kemudian juga bagaimana isi dari manuskrip ini. Jadi misalnya di sini ini yang tadi kita sebut sebagai highlight atau novelty statement ya. Jadi di sini apa saja yang dibahas dalam penelitian. Sebagai contoh di sini misalnya ini adalah perbandingan dari materi yang sebelumnya belum pernah dilakukan, dia memiliki kapasitas absorpsi yang lebih baik, kemudian di sini juga dikaji kinetika dan mekanisme gitu ya, kemudian juga performanya lebih baik. Nah, berikutnya juga di dalam cover letter ya, ini disampaikan bahwa paper ini berkontribusi terhadap apa gitu ya. Ini sebagai penegasan bahwa paper kita ini akan memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu, dan di sini kita menyampaikan bahwa we believe that these findings are suitable for your journal. Jadi kita sampaikan bahwa hasil-hasil ini sesuai dengan aim and scope dari jurnal. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi, di dalam cover letter juga perlu disampaikan pendanaan riset ya yang digunakan dalam persiapan manuskrip begitu. Kemudian juga bahwa semua autor ya, semua autor ini sudah menyetujui bahwa naskah ini disubmit ke jurnal ini, dan manuskrip ini tidak sedang dalam konsiderasi atau tidak sedang disubmit di jurnal lain gitu ya. Artinya ketika kita mensubmit memang hanya mensubmit ke jurnal yang dituju saja. Kemudian di sini ada tanda tangan corresponding author. Corresponding author ini berarti adalah author atau penulis yang nantinya akan
berkomunikasi dengan editor dan berkomunikasi dengan reviewer. Jadi biasanya dipilih salah satu dari autor yang ada, gitu ya. Kemudian ini contoh dari title page, ya. Title page ini biasanya satu lembar gitu. Kemudian ini ada judul naskah, kemudian autornya siapa saja, dan di sini informasi yang berkaitan dengan corresponding author, ya, nama, kemudian institusi dan alamat email. Nah, ini adalah contoh Declaration of Interest. Beberapa jurnal memiliki template, tetapi beberapa yang lain itu tidak memiliki template sehingga kita harus menyiapkan, gitu ya. Intinya adalah bahwa semua autor menyatakan bahwa tidak ada konflik terhadap permasalahan finansial, gitu ya. Artinya pemberi dana penelitian itu sudah setuju untuk submission di jurnal ini terkait juga dengan data-data yang dipublikasi, begitu. Kemudian juga author menyatakan bahwa tidak ada potensial konflik of interest di kemudian hari, gitu ya. Ini juga ditandatangani oleh corresponding author. Nah, berkaitan dengan persiapan gambar dan tabel, kita perlu memilih ya mana yang lebih tepat untuk menyajikan data. Artinya bahwa ketika kita memilih gambar, ya gambar saja, atau memilih tabel berarti hanya tabel saja. Jangan sampai ada di dalam manuskrip itu data yang sama disajikan di gambar dan di tabel secara bersamaan. Dan juga perlu diperhatikan bahwa gambar ini kita harus siapkan dengan software yang sesuai, ya. Kemudian gambar dan tabel harus dapat memberi informasi secara mandiri. Pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana menyajikan gambar yang efektif dan tabel yang efektif di dalam submission artikel di jurnal bereputasi. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah jangan pernah menggunakan gambar yang kita tidak memiliki hak ciptanya atau hak menggunakan kembali gambar tersebut. Nah, ini meskipun gambar yang kita gunakan itu gambar kita sendiri, tapi kalau gambar itu sudah dipublish, dipublikasi sebelumnya, maka sebenarnya kita sudah tidak berhak menggunakan gambar tersebut, gitu ya. Apalagi sampai kita mengcopy paste gambar dari Google, kemudian kita gunakan untuk manuskrip. Jadi pastikan bahwa gambar yang kita gunakan itu adalah gambar yang memang kita memiliki hak untuk menggunakannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengenai graphical abstract. Graphical abstract ini dengan kata lain adalah abstrak dalam bentuk gambar, ya. Sebagai contoh bisa seperti ini, ya, atau bisa juga kita membuat graphical abstract itu berupa ilustrasi yang dibuat sendiri, ya. Artinya tidak harus menyajikan foto, tapi juga bisa berupa ilustrasi yang kita buat sendiri, dan ada banyak software ya yang bisa kita gunakan untuk menyiapkan graphical abstract ini. Baik di dalam graphical abstract ataupun di dalam keseluruhan naskah ya, gambar itu pastikan kualitasnya baik, ditunjukkan dengan resolusi yang cukup ya, minimal biasanya 500 dpi ya untuk semua gambar di dalam manuskrip. Baik, sekarang bagaimana cara kita mensubmit naskah? Kita ambil misalnya di sini saya pilih salah satu jurnal di terbitan Elsevier, misalnya ini Environmental Technology and Innovation begitu. Nah, langkah pertamanya adalah ketika kita belum punya akun, begitu ya. Kalau kita belum punya akun, maka kita harus meregister dulu ya. Meregister sama seperti register-register yang lain. Nah, penting bagi Bapak Ibu kalau sudah pernah publikasi menggunakan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ataupun jurnal yang terindeks Google Scholar untuk memiliki ORCID ya, ORCID record atau ORCID number. Ini sangat penting bagi kita. Kalaupun tidak punya, maka kita bisa melakukan registrasi di sini ya.
Sebagai contoh di sini misalnya saya akan melakukan registrasi. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan alamat email yang akan kita gunakan, ya. Kemudian menyampaikan identitas, ya. Di sini melengkapi ada nama, kemudian apa namanya, nama akun yang akan kita pilih, kemudian passwordnya apa, begitu. Nah, ini tadi kalau kita punya ORCID sebenarnya tinggal diklik saja, nanti dia akan memberikan informasi. Dan juga penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengisi ini ya, personal keyword. Ya, personal keyword ini semacam topik-topik apa yang menjadi kepakaran kita, sehingga nantinya kalau di sini kita juga memilih ini ya, available as reviewer, apakah kita bersedia menjadi reviewer? Bagi saya akan sangat penting kalau kita juga ikut berkontribusi sebagai reviewer. Nah, personal keyword ini akan juga memberi kesempatan kita untuk dapat mereview artikel-artikel sesuai dengan keyword yang kita pilih, gitu ya. Kemudian continue, next berikutnya nanti kita akan punya akun. Nah, ini sebagai contoh saya akan menunjukkan akun yang sudah saya miliki. Jadi sebenarnya kalau di Elsevier itu tidak hanya menggunakan platform ini ya, editorial manager. Jadi sebelumnya Elsevier itu ada juga beberapa jurnal yang menggunakan EES editorial manager gitu ya. Kemudian juga ada yang menggunakan EVC. Tapi tampaknya akhir-akhir ini hampir semua jurnal itu bermigrasi ke platform submission ini, editorial manager ya. Baik, ini adalah saya berikan contoh, ini kebetulan saya punya akun ini. Jadi kita kalau sudah punya akun, kemudian login, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya akan melakukan submission, ya, new submission. Nah, di sini ada pilihan, ya. Kita memilih apakah naskah kita itu tipenya research paper, ya, atau opinion, atau short communication, review artikel, atau yang lain. Ya, kebetulan di sini jurnal ini memiliki special issue, gitu ya, special issue. Nah, misalnya naskah kita adalah research paper, maka kita klik yang research paper. Kemudian berikutnya, nah di sini kita proceed ya. Ini tadi kalau kita sudah punya ORCID sebenarnya tinggal di-link-kan saja. Ini kita lewati saja supaya cepat. Baik, setelah kita proceed, nanti kita akan masuk ke bagian attachment ya. Jadi di sini attachment ini nanti sudah ada ID atau sudah ada porsinya masing-masing untuk submission, ada cover letter, kemudian graphical abstract, manuskrip. Nah, ini ada yang diberi tanda bintang, ada yang tidak diberi tanda bintang. Kalau diberi tanda bintang, ini artinya kita memang harus menyediakan naskah yang dimaksud. Jadi tadi ya yang sudah kita siapkan ada cover letter, graphical abstract, manuskrip. Nah, ini berarti jurnal ini harus mengharuskan kita menyiapkan 4 komponen ini minimal ya. Sebagai contoh, misalnya di sini kita pilih cover letter, kita tinggal browse saja. Gitu, kita pilih misalnya di sini kita pilih cover letter gitu ya. Nanti otomatis di sini akan terupload begitu. Kemudian berikutnya manuskrip ya, kita pilih juga manuskrip, misalnya salah satu file kita siapkan masing-masing namanya supaya kita tidak salah gitu. Nah, dan seterusnya nanti sampai oke, saya berikan contoh supaya clear begitu ya. Kemudian nanti kita akan juga memilih yang lain. Jadi misalnya ini ada declaration of statement, declaration of interest statement, tadi yang kita juga sebut sebagai declaration of interest, begitu. Kemudian satu lagi yang belum di sini adalah graphical abstract ya, graphical abstract. Oke, ini sedang dalam proses uploading. Oke. Baik, ini contohnya ya, graphical abstract. Jadi contohnya misalnya kita ambil di sini. Oke, dia akan mengupload. Nah,
Mungkin di dalam proses ini nanti kita harus ngecek lagi apakah sudah benar semua file yang kita pilih tadi untuk kita submit begitu ya. Nah, langkah berikutnya kalau semuanya sudah terupload begitu, kemudian kita proceed, nanti kita akan sampai pada informasi ini ya, kita diminta untuk memberikan klasifikasi. Nah, klasifikasinya paper ini tentang apa begitu. Nah, misalnya kita pilih sembarang, misalnya di sini dia minta biasanya 5 ya, 5 kategori. Oke, misalnya saya ambil contoh ini. Oke, kemudian submit. Kemudian tahap berikutnya adalah kita memilih reviewer. Nah, beberapa jurnal juga ada pilihan editor, kita juga bisa memilih ya. Ini diminta ada 5 reviewer, kita berikan isiannya, namanya siapa, kemudian alamat emailnya mana. Kalau sebisa mungkin kita menggunakan alamat email institusi dari yang bersangkutan supaya yakin ya editor itu memilih yang bersangkutan orang yang tepat untuk mereview. Oke, ini mungkin kita bisa lewati. Oke, kemudian ada additional information, comments. Nah, di akhir nanti ada pilihan yaitu build manuskrip. Jadi setelah semuanya terupload, nanti kita akan bertemu dengan tombol untuk membuat PDF dari isian kita tadi. Nah, ketika sudah setuju semuanya kita cek begitu, kalau sudah oke nanti maka tahap berikutnya adalah submit begitu ya. Nah, itu langkah-langkah dalam mensubmit naskah. Demikian sekilas mengenai bagaimana langkah-langkah submit manuskrip di jurnal bereputasi. Demikian pembahasan kita mengenai langkah-langkah submit paper di jurnal internasional bereputasi. Ikuti terus seri publikasi internasional berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.